Terjawab semuanya apa yang saya pertanyakan, semuanya dijawab. Dia, saya rasa ketika memperdalam Islam, mengenal Islam lebih jauh itu, saya juga punya background keluarga yang masih banyak yang Muslim juga. Jadi nggak terlalu baru-baru banget. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang baru, belajar, terus belajar, sehingga saya bisa mengenal lebih jauh lagi gitu. Jadi segala proses ini Igun pun nggak pernah tahu. Taunya cuma pas lagi rame-rame dia baru tahu. Tapi dasar feeling hati teman ya, sahabat, dia tahu aja gitu. Tek. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya, mana Ibrani? Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu dengan mualafnya Ruben Onsu ini membuat banyak sekali Polikardus kejang-kejang, teman-teman. Apalagi ya, di bulan Ramadan tahun ini luar biasa sekali. Banyak sekali orang-orang yang memutuskan menjadi mualaf. Sehingga tentu saja ini akan berdampak kepada para penonton, para fans dari para influencer ini yang akan mulai mereview, mulai akan berpikir, mulai akan mencari tahu kenapa idola mereka ini bisa memilih mualaf. Bukankah mereka sudah mendapatkan popularitas, kekayaan dan sebagainya? Kan begitu. Jadi kalau dituduh, oh ini nyari duit, udah nggak bisa. Biasa kan mereka selalu membuat fitnah, oh ini mualaf karena ini, oh mualaf karena ini gitu ya. Ini udah nggak bisa, teman-teman. Apalagi kita lihat ya, mulai banyak tuh orang-orang yang ikut ingin belajar tentang Islam, termasuk Denny Sumargo yang mulai yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, dan dia yakin orang masuk surga karena perbuatannya, bukan karena ada yang mati untuk menebus dosamu. Enggak, dia nggak percaya konsep penebusan dosa seperti itu. Artinya apa? Imannya secara Kristen sebenarnya sudah gugur. Ya, sudah gugur. Silakan kalian cek pendapat para pendeta mengenai Denny Sumargo. Itu udah gugur. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus mati demi dosamu, ya, Yesus mati supaya kamu dosanya ditebus dan masuk surga, maka kamu sudah tidak mengimani kekristenan. Karena itu doktrinnya. Doktrin Kristen seperti itu. Terus kalau kita bicara Ruben Onsu ya. Dulu kan Ruben Onsu ini waktu pertama sekali menikah, keluarganya dianggap sebagai couple goal. Dengan Sarwenda mesra, membangun usaha. Ya, belum lagi keluarga mereka juga sering menampilkan kemesraan-kemesraan, dan itu membuat banyak orang, terutama dari kalangan Kristen yang selalu membanggakan, inilah pernikahan Kristen. Pret. Kita sering mendengar ya, banyak sekali Polikardus kan selalu bilang, di Kristen itu pernikahannya sakral, pernikahannya itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak boleh bercerai dan sebagainya. Terbukti. Kita sudah sering tampilkan pendeta sekalipun itu bercerai. Artinya apa? Ajaran ini bukan dari Tuhan pasti. Karena nggak mungkin Tuhan kasih panduan yang tidak bisa dijalankan manusia. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin guru kasih soal kepada murid yang nggak ada satupun murid bisa jawab. Nggak mungkin. Susah iya. Tapi tidak bisa dilakukan, tidak mungkin. Guru saja tahu kapasitas muridnya. Ini masa Tuhan tidak tahu kapasitas ciptaannya. Ngaco. Ya, saya katakan ngaco. Kalau ada Tuhan yang ngasih panduan, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mereka selalu bilang, hukum Taurat tidak ada satupun yang bisa jalankan. Loh, jadi ngapain dikasih hukum Taurat? Untuk lawak-lawak aja. Untuk lucu-lucuan aja. Kalau cuman kasih itu, saya juga bisa. Itu namanya apa? Teori pengharapan. Kita bilang sama karyawan kita, gaji kalian akan saya naikkan 10 kali lipat, tapi kalian harus bisa menyelesaikan ini, itu. Kita buat target yang susah-susah, yang tidak mungkin bisa mereka lakukan. Nah, itu kan kurang ajar.
Tuhan ngasih hukum yang nggak bisa dilakukan manusia, ya, dengan iming-iming kalau kamu berhasil lakukan maka kamu benar, kamu masuk surga. Ini sama aja Tuhannya pengen semua manusia masuk neraka. Ini kan ngaco. Tuhannya pengen manusia masuk neraka, terus dia kirim anaknya supaya kalian nggak jadi masuk neraka. Apa-apaan lah itu. Dan kalian masih percaya dongeng seperti itu. Ngaco. Dan alhamdulillah ya, mulai banyak orang tersadarkan tidak mau lagi percaya dengan dongeng-dongeng seperti itu. Dongeng tentang orang akan menebus dirimu. Orang yang menggantikan dosamu. Enggak. Termasuk Ruben Onsu ini. Ruben Onsu akhirnya sadar. Dan dia hanya mendapatkan ketenangan saat dia di Islam. Artinya apa? Islamlah yang bisa memberikan kedamaian dalam dirinya. Tidak di agama lain. Tidak di agamanya yang lama. Jadi di agamanya yang lama, dia hanya mendapatkan keresahan, pusing, dan sebagainya ya. Sehingga dia mengatakan bahwa hanya Islamlah yang bisa menuntun dia dan menjawab semua kegalauan dia. Dan tentu saja statement Ruben Onsu ini langsung membuat Oten kejang-kejang. Ngamuk-ngamuk ya. Luar biasa, kita tahu Ruben Onsu membungkusnya dengan sangat bagus ya kalimatnya, statementnya. Ya tentu saja Oten pasti kejang lah kalau udah ngomong gitu. Ini Ruben Onsu pun kelewatan nih. Baru mualaf, langsung buat video pernyataan ya, bagaimana indahnya Islam, bagaimana dia belajar Islam. Ya kejang lah Oten, teman-teman. Kejang langsung Polycardus. Yang lebih lucu, masih ada Polycardus yang mengatakan, oh ini video bohong, ini video hoax. Aduh, mereka ini memang susah menerima kenyataan ya. Susah. Jadi, selain berita bohong, mereka tuh nggak bisa lagi buat konten. Hanya konten berita bohong lah yang bisa dilakukan oleh Polycardus. Oke, kita akan dengarkan dulu ya. Ini dua Polycardus yang kejang-kejang, yang tidak terima Ruben Onsu mualaf, walaupun mereka bilang, ya terserah Ruben Onsu mau mualaf atau tidak, tapi begini. Loh, kalau nggak ada masalah, jangan bikin konten dan pakai tapi-tapi. Ya, jangan. Kalau kalian setuju Ruben Onsu mau mualaf, ya silakan, nggak usah dibahas. Kalian bahas, artinya kalian nggak setuju. Udah, itu aja. Ya, mereka ini kan bahas, mengatakan Ruben Onsu nggak ngerti kekristenan, nggak ke gereja gitu. Artinya kamu nggak terima. Ya, kalau nggak akan kalian buat video seperti ini. Banyak kali cerita mereka nih. Udah kejang bilang kejang. Nggak usah menipu diri. Ya, kita dengarkan dulu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal mualafnya Ruben Onsu. Jadi ada beberapa komen di bawah di YouTube saya yang mengatakan, itu tuh udah mualaf semua, orang yang cerdas pasti mualaf karena semua orang itu yang cerdas, sudah mulai Richard Lee, sekarang Ruben Onsu, kemarin lagi Bobon dan lain-lain. Ya kalau orang cerdas pasti masuk Islam. Nah, saya buatkan respon dari video tersebut, kira-kira videonya seperti ini. Luis dan subscribernya kepanasan, banyak Oten cerdas OTW mualaf. Nah, sebenarnya statement ini sangat-sangat keliru. Katanya Oten, orang Kristen yang cerdas, dia OTW mualaf. Nah, ini jelas salah kaprah. Kenapa? Orang-orang yang mualaf itu sebenarnya mereka bukannya nggak cerdas ya. Mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Bahkan Felix Yau yang kalian anggap cerdas, dia aja nggak tahu versi Adam dan Hawanya Kristen loh. Coba, kalau orang yang namanya cerdas, dia pasti tahu dong. Kenapa kok orang itu sampai mualaf? Pertama, dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Kedua, dia tidak tahu apa-apa tentang doktrin Kristen. Ketiga, dia itu cuman suam-suam kuku di Kristen. Ya masuk gereja sekali dua kali, nggak tahu apa-apa, itu pun ketiduran waktu khotbah. Nah, tidak tahu kebenaran dalam Alkitab, kemudian dipikir dia pindah agama itu, dia akan menemukan kebenaran. Nah, ya belum tentu juga gitu. Karena kalau dia cerdas, kalau dia tahu Alkitab, dia tidak akan pernah mualaf. Ingat itu. Dan memang beredar kabar bahwa Ruben Onsu mualaf. Tapi, sekali lagi saya katakan, kalau orang mualaf itu terserah lu. Gak ada hubungannya sebenarnya dengan saya. Jadi kalau mau pindah agama ya silakan pindah. Ruben mau mualaf ya silakan. Dan memang kalau kita lihat ya, namanya Ruben ini dia mualaf ya nggak tahu alasannya apa. Saya nggak tahu, saya juga nggak kenal dia. Tapi itu hak dia. Tapi mungkin ada satu pesan juga yang penting yang harus saya sampaikan. Pertama,
pelajari baik-baik agamamu yang sekarang, move on aja. Nggak usah otak-atik, merasa diri langsung jadi orang yang paling jago tentang agama Kristen. Karena dirimu nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti ajaran yang sebelumnya, ya. Tapi saya yakin Ruben ini kan dia artis ya, dia nggak mungkin lah jelek-jelekin Kristen kayak Felix Yau, Yahya Waloni, Kainama, dan orang-orang yang lainnya. Nggak mungkin lah. Dia ini kan orang yang artis, public figure. Nah sekarang silakan pelajari baik-baik agamamu. Saran saya, ajari baik-baik kitabnya, semua dibaca. Kronologinya, pelajari sejarahnya, pelajari doktrinnya, pelajari semua hal. Jangan cuma ikut-ikutan, pelajari baik-baik. Supaya punya gambaran yang baik tentang agama itu. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Pokoknya pelajari baik-baik lah. Karena memang yang sebelumnya, di agama yang sebelumnya kan nggak belajar baik-baik ya. Makanya sayang itu nanti kalau di agama yang baru kemudian nggak belajar baik-baik, nanti bisa jadi pindah agama lagi, kan gitu, berbahaya. Tapi ya pesan saya itu tadi saya bilang, jangan mengobok-obok ajaran agama yang sebelumnya, menjelek-jelekin. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi ada satu momen penting yang disampaikan. Tapi ada satu momen penting yang saya lihat ya, ketika si Ruben ini mualaf. Pada saat yang sama, Sarwenda dia mengupload video bersama dengan anak-anaknya sedang berdoa. Berdoa bersama dan juga mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan dengan postingan seperti ini. Nah, dalam captionnya dikatakan unggahan terbaru Sarwenda jadi sorotan di tengah kabar Ruben Onsu umumkan sudah mualaf. Setiap malam selalu senang berdoa bersama, mengungkapkan perasaan dan keinginan masing-masing. Ya, postingan singgung soal kebahagiaan dan doa bareng anak-anak, tertawa, menangis, dan bermain bersama. Semua didasari oleh rasa cinta dan sayang. Ya luar biasa ya, kalau dia masih mempertahankan ini. Memang ada beberapa isu dan kabar yang menyampaikan bahwa mualafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben langsung mengajak bercerai. Tapi nggak tahu ya berita ini benar atau tidak. Dan semua ini saya rasa semua hanya spekulasi. Tapi inilah pentingnya dalam keluarga itu untuk mengajarkan iman kepada anak-anak. Iman Kristen kepada anak-anak penting diajarkan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak memiliki iman yang kuat, maka akan mudah sekali tergoncangkan. Kenapa? Karena tidak memiliki kesetiaan. Bagaimana seseorang itu bisa setia kalau dia tidak mengenal? Dalam bahasa Ibrani, kata mengenal itu yada. Yada itu mengenal, benar-benar mengenal. Kayak hubungan suami istri gitu. Suami sama istri dia kenal sekali istrinya, istri kenal sekali suaminya. Tapi dalam hubungan rumah tangga kalau nggak sampai di titik yada, dia akan mudah sekali untuk bercerai. Dia tidak saling mengenal sebenarnya. Makanya pengenalan itu butuh yang namanya komunikasi. Sehingga seorang Kristen yang sehat, yang bertumbuh adalah ketika dia yada, dia mengenal. Yang artinya dia harus berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Dan berkomunikasi mendengar suara Tuhan terus-menerus. Oke, kalau berbicara pada Tuhan, kita bisa berdoa pada Tuhan. Tapi kalau mendengar suara Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Alkitab itu bukan untuk dipajang ya, bukan untuk dihafal, no. Alkitab itu untuk dipahami, dibaca, dipahami dengan baik. Sehingga kita mengerti, mendengar apa yang Tuhan mau. Setiap hari apa yang Tuhan mau. Setiap hari apa yang Tuhan inginkan. Makanya Ruben juga mengatakan kan, wah saya sudah mendapatkan kedamaian. Nah ketika kamu belajar baik-baik Alkitab, justru di dalam Alkitab itu diajarkan tentang peace. Bahkan salah satu buah roh kan, dikatakan apa buah roh? Bahwa ada yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, peace. Yang artinya hidup kita ini harus dengan damai sejahtera. Itu semua diajarkan dalam Alkitab. Dan pergumulan orang dalam mengikut Tuhan itu ada semua di dalam. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan melakukan sesuatu yang benar di hati. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di
video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan satu video daripada Ruben Onsu yang disahadatkan. Ya, kelihatannya sih ini adalah sebuah editan ya, editan. Tetapi banyak sekali yang kemudian komentar ya. Sebenarnya buat kita tidak ada pengaruh ya. Orang mau pindah ya, misalnya Ruben Onsu ini masuk ke agama lain gitu ya. Ya menurut saya sah-sah saja, itu adalah hak prerogatifnya dia gitu ya. Tetapi kan motifnya seperti apa? Kalau kemarin kita membahas tentang Bobon Santoso, ternyata itu hanya awalnya bercanda-bercanda dan itu seakan dipaksakan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Ya, dan pada akhirnya kan dia tidak tahu, habis itu kan dia ditinggalkan, tidak ada pembinaan terhadap dia gitu ya. Nah sama seperti Ruben Onsu ini. Ya teman-teman sekalian, tidak ada urusan, tetapi maksud saya adalah bahwa kemudian ini dibawa-bawa narasi tentang kekristenan. Kristen itulah buktinya bahwa Kristen itu sesat ya, dan inilah buktinya bahwa agama kami yang paling benar dan segala macam teman-teman sekalian yang dituduhkan tentang iman kita. Nah ini yang kemudian kawan-kawan kita harus berkomentar dalam hal ini ya. Mari teman-teman sekalian kita saksikan ya bagaimana syahadatnya Ruben, dan juga nanti kita akan baca komentar-komentar yang ada. Berikut videonya. Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, teman-teman sekalian kita lihat ya beberapa komentar-komentar netizen ya. Untuk semua yang sudah memberi pendapat, kita doakan saja ya yang terbaik buat dia. Terima kasih saudara seiman ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ada juga yang support adminnya ya. Yang ceria dong, Ruben masa muka stres begitu. Iya teman-teman sekalian, ini juga kacau sekali ya, kacau ya. Editingnya keren ya, mereka bilang editingnya keren ya. Oke, kita lihat. Doakan saja kak ya. Kemudian soalnya pindah bukan karena hati tapi karena karir dan wanita. Yesus sudah memperingati manusia bahwa harta, tahta, dan wanita adalah titik kejatuhan lelaki. Kemudian ada Albertina, Ruben jual Yesus karena cinta. Selamat menikmati hidup baru. Tapi ingat Ruben, apa kata Tuhan Yesus? Wow, iya, karena Yesus Kristus adalah jalan untuk menuju surga, kawan-kawan. Tidak ada jalan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ialah dia terpaksa bukan panggilan jiwa ya. Kemudian kita lanjutkan, lagi mikirin 70 bidadari yang di surga itu jadi punyang ya. Menghadapinya. Oke, kita lanjut ke Susi Achen. Itu karena itu ya, karena kurang nyaman gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan, editingnya keren ya tadi itu ya. Ya jangan kaget saudara, semua telah tertulis dalam firman Tuhan. Mari masing-masing kita menjaga iman percaya kita, tak perlu menyalahkan dan saling menghakimi. Oke. Kemudian ini merupakan penyebar hoax. Andai pun Ruben jadi Islam, sebenarnya menurutku tidak ada masalah, itu haknya. Namun video ini editan. Oke ya. Di Flores ini pandangan biasa. Intinya saling menghargai saja ya. Kemudian Ciko, ya itu kan haknya dia. Secara pribadi kita jangan menghujat atas pilihan yang dia ambil ya. Kemudian Yudi Eli, betapa sedihnya Tuhan Yesus melihatmu saudara. Tuhan Yesus menangis berair mata darah demi menanggung dosamu. Dengan seketika sekejap engkau menyangkal Yesus demi kenikmatan dunia. Iya betul teman-teman sekalian. Tapi memang harus terjadi. Jeff ya. Kebanyakan yang mu'alaf itu dari Kristen Protestan. Kalau Katolik itu jarang sekali untuk berpindah lah. Siapa Dr. Richard Lee, Bobon Santoso, memang masih banyak lagi ya yang dari Katolik kok. Ya, dari Ustadz Feliciao, ya kan? Irene Handono, itu dari Katolik semua, bos, ya. Justru saya mempertanyakan hal ini kepada Romo-Romo ya. Kenapa kemudian umat Katolik banyak yang kemudian pindah agama ya? Karena kurang pembinaan barangkali kan gitu ya. Anda malah menyerang ke Kristen Protestan kawan-kawan ya. Kita lanjutkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Kalimat ini adalah kalimat Tuhan Yesus Kristus yang menekankan bahwa dia adalah satu-satunya jalan ya untuk menuju surga. Itu memang betul. Jual Tuhan Yesus demi cinta, jabatan, dan uang. Lalu ada lagi ya dari Tox ini ya. Ciri-ciri orang yang cuma cari panggung. Selamat Bensu. Ya akhirnya Kristen telah terlepas dari orang yang munafik ya. Waduh. Tuhan Yesus ampunilah Ruben sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya.
Bagi rekan-rekan Kristen yang lain, jangan kita menghujat Ruben, sebab pada akhir zaman ini orang-orang benar akan dipengaruhi oleh banyak hal, yang salah satunya adalah keinginan daging, dunia. Kita doakan semoga Tuhan mengampuni segala dosa Ruben, Tuhan Yesus Kristus memberkati istri dan anak-anaknya. Ya, itu pilihan dia kawan-kawan ya. Kita tidak boleh kemudian memaki-maki gitu ya. Lalu terima kasih Tuhan, proses seleksi selesai. Yang jenis ini memang tidak layak berada di kapal kita. Keberadaan dia justru merusak segalanya. Jadi puji namamu karena orang-orang seperti ini keluar dari jalan yang sebenarnya dia tidak layak jalani. Ya. Kemudian demi ketenaran, ya, jabatan rela jadi pengkhianat, hartamu mati bawah, dasar Yudas lu katanya. Ya, biar bisa menikmati kencing onta, liurnya dan dahaknya para kacau juga ya kawan-kawan. Demi mendapatkan 72 bidadari di surga. Wah. Inilah komentar-komentar netizen ya teman-teman sekalian terkait tentang mualafnya Ruben ini ya. Tapi ya pilihan dia lah ya teman-teman. Kita lanjutkan. Si Ruben menantikan 72 bidadari. Selamat Ruben, kamu telah meninggalkan jalan keselamatan ya. Kemudian dilanjutkan oleh Yeri Arsen ya. Ya, Imelda Raun ya. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Azer, Isakar, Jebulon, Yusuf, Benyamina. Itulah anak-anak Yakub yang disebut Israel. Wahai Ruben, Yesus mengasihimu, salibnya kiranya membuatmu menemukan jalan pulang. Amin. Ya, sudah ada keselamatan masih cari yang mudah-mudahan alias tidak pasti janji keselamatannya. Ya, kecewa ya dengan dunia boleh, tapi jangan kecewa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ya membawa pengajaran, ya, membawa damai. Ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Ya. Kita bersyukur ya, kita lihat ke depannya banyak sekali ya komentar-komentar yang ada ya teman-teman sekalian ya. Dan ya pilihan saya kalau secara pribadi saya teman-teman, itulah pilihan Ruben ya, kita ikhlaskan ya, kita tidak perlu memusuhi Ruben ya, begitu. Ini Arif Gulo entah kapan pintarnya. Di berita sudah ada, di mana-mana jelas pernyataan dari Ruben Onsu sendiri. Ruben Onsu sendiri yang ngomong alasan dia kenapa Islam, ya, kenapa dia mualaf. Datang kamu, oh ini sebuah editan gitu kan. Memang Arif Gulo ini dari dulu kalau nggak berita bohong, ya nggak ada lagi konten dia. Debat pun nggak ada kemampuan. Aduh, saya kalau lihat debat dia ketawa gitu, ketawa. Ya, pengen juga sih debat sama dia. Cuman nantilah kita atur waktu ya. Itu pun kalau Arif Gulo berani. Karena sama Goldian aja udah nggak berani dia. Goldian dari kemarin nyari dia nih. Aduh, Arif Gulo. Mending Anda masuk hutan aja lah ya. Fokus dengan pelayanan Anda di hutan. Masih bisa. Orang-orang yang jarang mengakses teknologi, nggak lihat medsos, bisa dikibulin oleh Anda. Kalau orang yang nonton YouTube, ya nonton perbandingan agama seperti ini, nggak mungkin lagi bisa dikibulin. Nggak bisa. Ya, Arif Gulo. Jadi, ini si Arif Gulo sedang menghibur diri, dan Tante Louis lebih lucu lagi. Ya. Tante Louis ini lebih lucu. Dia nggak terima ada pernyataan semua mualaf pasti, semua orang Kristen cerdas pasti mualaf. Artinya yang mualaf ini orang cerdas. Ya, semua mualaf orang cerdas. Dia nggak terima. Ya ini samalah dengan pendeta Esra Soru ya, nggak terima gitu. Nggak terima. Selalu mengatakan yang mualaf ini orang bodoh. Kenapa bodoh? Ya, karena tidak mau lagi mengikuti mereka. Ini kan aneh. Standar apa gini? Orang udah nggak mau diperbudak sama kalian, nggak mau dibohongin sama kalian bilang bodoh. Jadi yang bisa kalian suruh-suruh itu yang pintar. Standar kepintaran dari mana itu? Ya. Terus menghibur diri. Nah, ini kan nampak video-video menghibur diri dari Polycarpus. Ya. Kita dengar. Mereka bilang apa? Orang yang mualaf itu karena dia tidak tahu tentang kekristenan. Pret! Malah kami selalu menganjurkan orang-orang Kristen untuk membaca Bible-nya, untuk belajar Bible dengan benar. Cari tahu siapa Yesus menurut Yesus. Jangan menurut Bapak Gereja, jangan menurut teman-teman Kristen, jangan. Cari tahu siapa Yesus menurut Yesus sendiri.
Apakah Yesus Tuhan ataukah Yesus utusan? Tanya sama Yesus, jangan tanya sama Polycarpus. Itu yang selalu kita push. Bahkan kita selalu menganjurkan back to Bible. Baca, ya, benar-benar baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan bacanya pas di gereja, jangan bacanya loncat-loncat, jangan bacanya sambil tidak melakukan kritisi. Saya lucu ya, kemarin saya ngobrol saat di open house, salah satu penonton ya, ada bikin open house, terus di open house tersebut ada tamunya yang beragama Kristen. Ya, jadi si tuan rumah, ya bapak tuan rumah ini langsung bilang, ini ya apologet. Ya, dia tunjuk ke saya, ini pendakwa, pembela iman Islam kalau di YouTube gitu kan. Terus dia ceritain gitu, kamu udah baca Bible belum? Harusnya kamu baca Bible lebih dalam gitu. Jadi tamunya itu Kristen, teman-teman. Ada 2 wanita Kristen. Ya, terus ini ya dibahas tentang perbandingan agama. Terus ditanyain, kamu nggak merasa aneh saat baca Bible gitu? Enggak kok, dia bilang, saya nggak merasa gitu kan. Nggak ada kontradiksi. Begitu kita kasih data-data kontradiksi, dia cek. Si perempuan ini cek, teman-teman. Begitu dia cek, oh iya benar gitu. Temannya yang satu langsung bilangin, oh iya benar, kontradiksi ternyata. Kontradiksi, kita kasih ayat-ayat kontradiksinya. Jadi banyak orang Kristen tuh baca sekedar baca. Mereka nggak kritis, mereka nggak ngecek benar-benar. Oh, di kitab yang tadi tuh rasanya beda ya, dengan yang ini kok bisa beda gitu kan. Nggak ada. Jadi yang mualaf ini yang benar-benar cerdas, yang benar-benar mau kritis. Tante Luz mengatakan alasan orang mualaf biasanya 3. Yang pertama, tidak belajar Alkitab dengan baik. Pret! Udah kita jawab. Lu kalau belajar Bible dengan baik, ya belajar Bible dengan baik, maka lu akan mualaf. Ya, ini saya jamin. Kalau kalian benar-benar baca Bible, kalian benar-benar cari tahu apa keinginan Yesus, apa ajaran Yesus, kalian akan mualaf. Ya. Terus yang kedua dia bilang, tidak tahu apa-apa tentang doktrin kekristenan. Ini ngawur lagi nih teman-teman. Masa dibilang orang mualaf itu karena tidak tahu tentang doktrin kekristenan? Karena mereka tahu mereka mualaf. Karena kami tahu bagaimana carut-marutnya doktrin kekristenan, kami mualaf. Doktrin Kristen yang benar apa? Trinitas. Halo? Sejak kapan Trinitas jadi ukuran kebenaran? Bahkan di zaman sekarang ya, makin banyak orang berani menjadi oneness. Ya, padahal nggak ada yang ngajarin, tapi iman mereka iman oneness. Sering ya, Mikana nggak tahu, nggak ada yang ngajarin dia oneness. Dia aja nggak tahu dulu oneness. Bahkan dia tahu tentang oneness itu dari kami, dari saya sama Uniriva. Ya, saya bilang, ini oneness dia. Terus Uniriva dengerin, oh iya oneness, jelasin ke dia. Dia awal-awal nggak terima, apa itu oneness? Kita bilang itu bidatnya Kristen. Oh enggak, saya nggak bidat gini kan. Terakhir lama-lama dia menerima kenyataan itu. Banyak orang Kristen seperti itu. Dia nggak tahu gitu kalau dia tuh oneness. Imannya oneness. Sekarang coba lihat. Sudah berapa ribu tahun masih ribut, masih carut-marut. Ya. Keluarkan datamu bahwa Bapak Gereja Tritunggal yang pertama kali. Sekarang saya tanya, yang pertama kali lahir tunjuk Bapak gerejamu yang mana pertama kali. Yang pertama sekali lahir itu Alkitab atau gereja? Itu dulu jawab. Tunjuk Bapak Gereja Tritunggal. Tadi kamu bilang Bapak Gereja Tritunggal yang dasar untuk ngomong begitu atau dong. membukukan Alkitab. Tunjuk. Karena gereja lah yang mengkanonkan Alkitab. Klaimmu. Oke. Di mana gereja? Di mana Alkitab? Klaimmu Bapak Gereja Tritunggal yang pertama kali membukukan Alkitab. Ya gereja Katolik. Buktikan Bapak Gerejamu Tritunggal yang pertama kali. Pertama itu Marsion, ngerti nggak kamu? Ya semua Bapak. Diam dulu Bapakku siapa biar si Imar marah aja sama Elia. Tunjukkan Bapakmu yang Tritunggal itu mengkanon Alkitab. Ya gereja yang mengkanonkan. Bapak Tritunggal, kau bilang semua gereja. Bapak gereja. Dari tadi aku nggak bicara gereja. Klaimmu yang duluan lahir gereja Tritunggal. Nah, ini efeknya karena kalian nggak punya gereja. Mengkanon Alkitab. Ini efeknya karena Elia mah cuman modal gini, Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab, tapi giliran diminta Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Yang tunjukkan kali gereja atau Alkitab. Coba kau Elia Miron. Dari tadi yang jangan lahir pertama kali gereja atau Alkitab. Coba
kau sebut Bapak Oh, gereja kau yang mana nggak bisa yang jawab ya. Tritunggal itu Yang mana mengkanon duluan lahir, Alkitab. gereja atau Alkitab? Dari awal kau bilang Tritunggal yang Karena mengkanon kalian nggak punya Alkitab. gereja. Alkitabmu itu Tritunggal itu baru ada abad 3, abad 4. Ya abad 3, abad 4 Alkitab udah ada duluan. Dongok kau ya. Makanya kau dari tadi kalau ngomong itu jangan berkecap biar aku jangan main. Elia, dengar itu jawab. Yesus Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Kau nggak bisa jawab. Yang duluan lahir. Ya firman Tuhan lah dibanding dengan Tertulianusmu itu. Tritunggalmu itu baru ada abad 3, abad 4. Terus kau bisa bilang Tritunggal yang pertama kali mengkanon Alkitab itu Elia pakai otak. Udah sabar Kak Mamar. Sabar Eda, sabar. Nah, nggak usah ini. Sabar. Iya, kau pakai otak kalau bicara gitu. Emang. Aku iya. Itu mulutnya kotor-kotor teman-teman. Karena ajarannya bidat teman-teman. Sesimpel ini ya dari buahnya lah kita. Udah. Kau tunjuk. Emang buahmu udah baik Elia. Jadi begini. Saya cuma sebentar. Kasih. Diam dulu semua. Begini, Elia, tadi kan kamu bilang Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab. Tunjukkan Bapak Tritunggalmu itu siapa yang mengkanonkan Alkitab. Sementara Tritunggal itu baru ada abad kedua atau 3-4. Ya, Alkitab sudah ada di abad pertama. Gereja itulah Tritunggal itu juga baru konsep. Gereja yang melahirkan paham Tritunggal itu. Sekarang saya tanya, gereja itu jemaatnya Tuhan Yesus. Iya. Matius 16:18 Tuhan Yesus berfirman, "Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Ini gimana sih? Tuhan Yesus mendirikan Elia Miran. Yang aku minta gini Elia Miran. Ya, yang aku minta berarti ya udahlah ya teman-teman. Ini Wanes ini memang kamu menyatakan tadi aku dari bawah mendengar. Jadi Wanes ini adalah penolak kemanusiaan Yesus yang adalah. Di mute dulu si Elia nih. Dia nggak bisa tunjukkan datanya. Ada abad 3, baru selesai di abad 4 pun belum selesai. Kalian masih ada konsili-konsili terus. Yang ku minta adalah buktikan narasimu tadi bahwa Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Ya gereja itu Tritunggal. Jangan. Ya gereja itu Tritunggal. Tertulianus aja baru ada abad 3, ada abad 4. Gereja itu Tritunggal. Baru ada abad 3. Gini loh, Elia. Sesimpel gereja kecapnya paling enak, Elia. Jujur aja aku bilang, pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Gini, sekarang saya tanya sama Tuntung itu baru ada abad kedua, 3, 4. Dari tadi saya nggak ngomong. Sekarang kan gini Elia, tadi kamu mengklaim Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Tunjukkan bapakmu Tritunggal itu yang mana? Sedangkan Tritunggal baru ada Atanasius saja abad ketiga, keempat. Aduh Tuhan. Dengar. Sedangkan Alkitab di abad pertama sudah jawab ada. Jawab dulu. Pengakuan iman Nikea itu Konstantinopel tahun 325 bukan? Alkitab dikanonkan tahun 390. Jadi duluan nih pertama konsili Nikea. Berarti Alkitabmu abad 1 udah nggak ada lah ya kau aku Elia. Atanasius Bapak Gereja Tritunggal melakukan konsili tahun 325 tentang Tritunggal. Iya, berarti Alkitab itu baru dikanon tahun 390 di Kartago. Iya, berarti Alkitabmu nggak ada di abad 1. Iya, kan belum dikanonkan jadi Alkitab. Dikanonkan belum menjadi Alkitab. Bantah saya. Pertanyaan, Bapak Gereja Tritunggal itu adalah Atanasius tahun 325. Yang kutanya, Alkitab baru dikanonkan di Kartago tahun 390. Pakai telinga. Coba Mikana, coba jawab ini. Gimana? Dengar pertanyaanku. Sekarang Bapak Gereja Wanes siapa? Jawab pertanyaanku. Bapak Gereja Wanes Marmar itu siapa? Bapak gereja kami Tuhan Yesus, Elia. Bapak gereja karena pendiri gereja itu Tuhan Yesus. Matius 16:18. Tunjukkan Bapak gereja kami Tuhan Yesus Kristus, bukan Atanasius di abad ketiga. Sebelum Alkitab. Sebentar dulu, satu-satu dengar dulu Elia. Elia, kamu kan tanya Bapak kami siapa? Bapak kami itu Tuhan Yesus, dialah pendiri gereja. Matius 16:18. Aku akan mendirikan gerejaku. Makanya dialah Bapak kita. Berarti yang lebih duluan didirikan gereja kan? Ya kan? Iya, kita umatnya, jemaatnya.
Makanya Karena Bapak gereja itu karena Tuhan itu, Yesus, bukan gereja- Athanasius yang kamu klaim bapakmu. Makanya, Kamu bangga gereja menyebut bisa Athanasius melakukan Bapak konsili. gerejamu, tapi kamu nggak mau Tahun memanggil Tuhan Yesus 325 Bapakmu. Kan gereja kocak kamu itu. melakukan konsili yang kemudian tahun 39 Kamu lah orang yang paling terlucu di dunia ini. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus, tapi kau bangga memanggil Athanasius bapakmu. Tapi memanggil Tuhan Yesus Bapak nggak mau. Kan kamu lucu. Aduh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong. adalah Allah dan Bukalah mata rohani mereka. bukan sang Ya Allah Bapa. itu ya Bapa. Allah itu ya Bapa. Firman-Nya Bapa. Ya atuh. Roh Kudus rohnya Bapa. Kitabmu ini dulu Elia. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus ya, dialah Bapa itu sendiri. Dikanon oleh Bapak Tritunggal di tahun berapa dan oleh siapa? Tahun Itu dulu 390 selesaikan oleh supaya- Athanasius. Oke. Mana Berarti datanya? lebih duluan Marsion mengkanon Alkitab di tahun 140 Masehi. Mana kanon Marsion? Mana kanon Marsion? Loh, kanon Marsion ada. Yang mana? Itulah Coba yang tunjukin, pertama tunjukin. kali Tunjukin kanon Marsion. namanya Marsion dari Atas Sinope. dasar konsili apa? Di Itu konsili, sesuai di konsili sejarah. keberapa Marsion Marsion dikanonkan? dari Sinope, seorang pemimpin Kristen Konsili, pertama konsili, dalam catatan konsilinya sejarah Marsion di mana? dilakukan pertama kali. Jadi teman-teman, pengkanonan Mar Mikana ini adalah pemujat gereja. Di mute dulu si Elia ini, Jus Tasya. Ajaran gereja. Kamu yang menghujat Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus Bapa kamu nggak mau, tapi memanggil Athanasius Bapa Jadi kamu saya bangga. berdoa semoga kalian menghormati para rasul. Doamu menghormati doamu bapak-bapak kepada gereja tiga yang Tuhan. telah merumuskan iman. Tuhan mengasihani Tiga kalian. Tuhan. dan Aduh, nggak usah kau kalian bawa-bawa dalam Tuhan Yesus lah, kerajaan. tapi kamu nggak mau memanggil Tuhan Yesus Bapa. Pelan-pelan ya, Amin. kita diskusi ya. Saya moderasi. Siapa yang tidak tahu doktrin Kristen? Yang mualaf atau kalian? Kalian masih ribut, masih pusing. Artinya kalian yang nggak tahu, betul nggak? Yang masih ribut, masih pusing, itu yang nggak tahu. Kalau kami udah final, kami udah ngerti, karena kami tahu itu kami tinggalkan. Artinya kami yang lebih tahu dari kalian, yang mualaf-mualaf ini. Ya, ini teman-teman Kristen harus benar-benar belajar lah. Terus yang ketiga dia bilang, karena yang mualaf ini biasanya cuma suam-suam kuku di Kristen. Ya, ini bahasa Kristen ya, suam-suam kuku, panas-panas tai ayam. Terus dibilang tidur di gereja. Artinya Tante Louis mengakui banyak orang tidur di gereja. Poinnya itu. Dia mengakui banyak orang datang ke gereja itu cuma anggap rutinitas dan malah tidur di gereja. Itu banyak memang yang ketiduran. Terus yang paling banyak main HP. Ya, main HP. Wah, yang khotbah membosankan, main HP. Jadi ikutan itu waktu nyanyi doang. Pas udah khotbah, dia main HP aja, tiduran gitu kan. Itu diakui sama Tante Louis. Perasaan yang seperti itu, mohon maaf ya, yang tiduran di gereja, yang malas ke gereja, yang seperti kamu bilang ini, itu malah nggak mualaf biasanya. Kenapa nggak mualaf? Kalian bayangkan ya, orang yang ke gereja aja tidur, bisa nggak jadi Islam? Coba saya tanya kalian. Ini buat teman-teman Kristen nih, coba kalian renungkan. Mungkin nggak orang yang semalas itu, yang ke gereja seminggu sekali aja, yang ke gereja itu kan cuma seminggu sekali, itu pun tidur. Menurut kalian bisa nggak orang seperti itu di Islam? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Di Islam harus sholat 5 waktu. Ya. Belum lagi tambahan sholat sunnah. Oh, kan bentar aja. Jumatan. Jumatan sama lamanya dengan hari Minggu. Betul nggak? Nggak mungkin orang malas seperti itu bisa ke Islam. Yang malas itu akan tetap di gereja, enak gitu kan. Kalau menurut Pendeta Gilbert, ya enak lah, kursi. Ya. Kena AC, ruangannya bagus. Dengar musik enak. Ya. Belum lagi gerejanya banyak di mall. Tempatnya nyaman. Lu suruh ke Islam, nggak mungkin orang seperti ini mau ke Islam. Pret. Orang seperti itu akan tetap di kekristenan. Lebih nyaman dia di situ. Ya. Udah PW, udah wenak posisinya. Itulah Tante Louis ini kalau ngomong itu ceklah kebenaran. Jangan malah kita bongkar seperti ini, kita balikan seperti ini, ketabok kan. Bohong itu yang pintar dikit lah. Ini bohongnya ketara kali gitu. Kita lihat kenapa si Saifuddin murtad. Dia sendiri bilang dia nggak mau sholat, capek dia bilang. Karena dia malas sholat, dia pindah ke Kristen. Jadi nggak mungkin orang malas di Kristen bisa ke Islam, nggak mungkin. Itu udah malasnya tingkatan malas sekali gitu. Yang malas di Islam, itu baru ke Kristen. Ya, malas di Islam cocok dia ke Kristen karena seminggu sekali. Dodok, ya, dodok cuman naik turun gitu kan.
bangun berdiri nyanyi-nyanyi. Cocok sama mereka. Kalau yang malas di Kristen, nah itu udah malas sekali namanya. Cuman seminggu sekali pun malas, ada-ada aja. Terus dibilang, yang penting Ruben Onsu kalaupun ya sudah mualaf, nggak apa-apa. Yang penting jangan mengolok-ngolok keyakinan yang lama. Siapa yang mengolok-ngolok keyakinan yang lama? Ya, kalau dia menyampaikan testimoni, menyampaikan bahwa di agamanya yang lama dia mendapatkan ketenangan, itu mengolok-ngolok nggak? Ini kan lucu kalian. Saya ingat ya, saya beberapa kali dulu awal-awal sering diundang di channel-channel ataupun komal-komal Kristen. Ya, zaman Zoom, di Zoom-nya Kristen. Ada beberapa teman-teman di situ nanya, minta ya pendapat saya gitu. Terus nanya kenapa saya mualaf. Ya saya ceritain, ngamuk mereka teman-teman, ngamuk. Saya bilang, ya saya mendapatkan jawaban tuntunan hidup di Islam. Di Kristen saya mendapatkan banyak sekali kebingungan. Wah kamu ini nggak ngerti, dimaki-maki saya. Loh itu kan pengalaman pribadi saya. Ini kalian lucu, kalau Ruben Onsu ngomong, dia mendapatkan keterangan di Islam dan dia tidak menemukan itu di Kristen, salah nggak? Salah nggak? Kecuali dia ngarang. Ya, kecuali dia ngarang, oh di Islam tuh ada begini, ajarannya gini, ini membuat saya murtad gitu kan. Itu yang nggak boleh. Tapi pengalaman pribadi lu mau ngomong apa? Sama seperti murtadin ngomong dia ketemu Yesus. Ya kita nggak ada masalah. Ya cuman kita ketawain aja kan. Kan gitu. Kita cuman ngajak penonton untuk berpikir, benar nggak? Ada orang ketemu Yesus pakai kaki kotor, pakai kolor, ya, tangannya kotor, semua kotor, itu Tuhan. Kita cuma ajak kalian berpikir gitu. Kalau masalah mimpinya itu benar atau enggak, ya terserah. Mau menipu silakan. Ya, kita cuma nampain kalau ini konyol. Bahwa ini adalah penghujatan kepada Kristen. Tapi kalian malah senang kalau ada murtadin seperti itu kesaksiannya. Tapi ya silakan. Ya, kan begitu. Nah, ini yang seru lagi nih teman-teman. Dia bilang apa yang dilakukan Sarwenda saat tahu. Ya, saat tahu mantan suaminya Ruben Onsu jadi mualaf, dia malah berdoa dengan anak-anaknya, menunjukkan bahwa mereka ini harus dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu lah, saya ada baca beberapa postingan Sarwenda ya, dan saya rasa nggak usah saya tampilkan. Jadi Sarwenda tuh kayak nyindir lah ya, jangan menjual iman dan sebagainya, bla 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 bla. Aduh, Sarwenda, mohon maaf ya, saya termasuk mengikuti nih kehidupan Sarwenda dan Ruben Onsu. Ya, saya mengikuti juga gitu. Jadi kita cukup tahu lah gitu, dan kita bisa lihat kok dari wajahnya. Terus kalau dibilang dengar kabar ya, si Tante Louis ya, ini Tante Louis ini kan suka sekali ya gosip, tapi gosipnya gosip ini, sumber informasi bohong, sumber informasinya bohong kali. Dia bilang dengar kabar bahwa alasan mereka bercerai ya gara-gara Ruben Onsu mau mualaf dan ngajak mereka. Jadi mereka nggak mau diajak jadi mualaf, sehingga cerai. Astagfirullah, apalah yang dibuat sama Tante Louis ini. Yang benar itu, ya gosipnya, ini kita bicara gosip nih. Yang paling banyak dibahas sama orang, alasan mereka cerai, itu gara-gara Bertrand Petro, anak angkatnya, ya, anak angkat mereka tuh si Bertrand Petro yang sekarang umur 20 tahun, itu sama Sarwenda tuh kedekatannya nggak masuk di akal gitu. Ya, nggak bisa diterima oleh kita. Kalau bagi mereka mungkin bisa diterima, ya silakan. Tapi bagi adat Indonesia kurang bisa diterima. Kedekatannya tuh aneh, ya. Menurut orang normal. Kalau menurut standar Polycarpus ya mungkin bagus gitu kan. Oh nggak ada kok, biasa aja gitu. Kalau mereka, karena bagi mereka tuh aneh-aneh. LGBT aja bagi mereka biasa kok. LGBT aja tuh bagi mereka ya oke-oke aja. Buktinya dikasih nikah kan di tempat mereka, diberkati. Bagi kita ini nggak masuk akal. Nah ini contohnya. Kenapa? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Itu dingin dunia yang kau huni jika tak. Aku sudah tamat. Viral baru-baru ini, Sarwenda mengakui bahwa dirinya sangat mencintai Bertrand Petro. Di beberapa video keduanya juga sering kali beradegan mesra seperti pelukan dan ciuman. Saya termasuk ngikuti waktu mereka cerai. Bahkan Bertrand dan anak-anaknya, ya, artinya kan ini anaknya Ruben Onsu juga, betul nggak? Bertrand juga anak angkatnya Ruben Onsu.
Ketemu Ruben Onsu, waduh, Ruben Onsu tuh tatapan matanya tatapan benci. Ngomong enggak, malah tatapannya tatapan benci. Kan kita bisa rasakan ya, kita ketemu orang atau kita lihat orang nih ketemu nih, cara dia mandang kan kita tahu ini lagi kesal, benci, atau ya pandangan datar. Kan aneh gitu, ini anak angkat loh. Lu cerai artinya harusnya kalaupun harus dibenci ya, kalaupun harus dibenci kan Ruben paling bencinya sama Sarwenda. Ini enggak, sama anak angkatnya juga dia benci. Ya, tatapan matanya menunjukkan dia benci. Kalau saya baca, ya, saya baca seperti itu. Kalian boleh nonton di entertainment banyak tuh ya, bagaimana saat mereka ketemu. Ini kan nggak masuk di akal. Kalau saya sih, mohon maaf, curiganya Betrannya ada main sama Sarwenda. Curiganya itu yang digosipin. Ya, bukan karena mau mualaf, enggak. Ya, orang cerainya udah setahun kok, lawak-lawak aja. Terus, kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini mungkin gitu, karena di sebelah itu kan kasih. Karena besar kasih Betran dan Sarwenda, mereka sering cium-ciuman, bahkan cium di leher, teman-teman. Tatapan matanya, tatapan nafsu. Tatapan matanya tuh penuh dengan nafsu membara. Apaan lah itu, teman-teman? Ini efek terlalu besar ajaran kasih. Karena terlalu besar kasih mereka, ya seperti itu jadinya. Menunjukkan kasihnya dengan cara seperti itu. Menurut kalian etis nggak anak angkat seperti itu? Anak angkat loh ini ceritanya. Bukan anak kandung, anak angkat. Dan anak angkatnya sudah umur 20. Ya, dan saat video itu masih umur 18, 19. Tapi kan udah 18 itu udah besar loh. Ya, udah besar sekali. Umur 15 aja biasanya sama orang tua. Ya, ini kandung kita bicara. Orang tua kandung sama anak kandung aja. Umur 15 tuh anaknya udah malu-malu tuh. Udah malu-malu kucing, udah besar gitu. Nah, jadi aduh, kalian yang nilai sendirilah. Dan masih banyak sama video-videonya gitu. Jadi buat Tante Louis, cek dulu. Anda nggak tahu apa-apa artinya. Saya kadang bingung. Anda sebelum buat konten, nggak ada searching, nggak ada cari tahu, nggak ada belajar ya. Main asal buat konten aja. Oh, Sarwenda lagi ngomong gini, keren-keren, masukin. Anda nggak ngecek. Anda bilang pula alasannya gara-gara diajak mualaf. Ada-ada aja. Ya. Terus, Tante Louis nih, ya kita bisa lihat, dia nggak bisa menerima kalau Ruben Onsu bilang dia mendapatkan kedamaian di Islam. Dia bilang apa? Ya, menurut Tante Louis baca Bible juga ada kedamaian. Ada kedamaian di Bible. Ya, kalau kamu tanya sama Nora, ya, kamu tanya sama Blender, apa yang dipelajari dari Bible? Silakan tanya mereka, apa pandangannya? Aduh, nanti dikasih Yeskiel, ya, nanti dikasih jama-jama susu dan sebagainya. Kamu bilang pula bikin ketenangan. Aduh, bukan tenang itu. Ya, aneh-aneh nanti pikiran kita. Jadi flying-flying, melayang-melayang pikiran kita. Entah kemana-mana nanti. Masa baca Bible bikin ketenangan? Aduh, mohon maaf. Saya nggak tenang baca Bible. Malah saya jadi berpikir kan aneh. Itulah kenapa Bible dilarang di sekolah Amerika. Ya, jadi kalau dibilang membawa kedamaian, membawa ketenangan, kenapa sekolah-sekolah di Amerika tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk membaca Bible? Silakan kalian search ya. Ya, bagaimana Bible itu dilarang di sekolah. Akan muncul beritanya. Jadi jangan aja. Louis bertobat benar, berita lurus, jangan menghibur diri, apalagi menipu. Ya, mendapatkan kedamaian ya di Bible, di Quran. Ya, mohon maaf kalau di Bible yang seperti itu sama sekolah-sekolah di Amerika yang notabene kalian bilang apa? Amerika kan negara Kristen, kalian bilang, oh mayoritas Kristen, negara yang diberkati sama Tuhan, ya buktinya mereka jadi nomor 1, bla 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 bla. Pas giliran ini masih kalian puja nggak? Ya, coba kita cek dulu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, udah sakit kepala saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah mendukung, dan bagi teman-teman hari ini kita juga akan mengadakan Jumat Berkah seperti biasa, tapi mungkin agak slow down. Kita nggak akan ke belakang Masjid Istiqlal, karena kalau ke belakang Masjid Istiqlal itu butuh dananya lumayan besar ya, karena rame dan kita ada bagi-bagi hadiah. Karena kita baru bokeh ya, baru
bagi-bagi THR waktu Lebaran, ya, karena kebanyakan kepake untuk Lebaran. Jadi karena saya lagi bokeh, maka kita buat yang paket hemat dulu.